Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Zain. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bedanya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Karena skala ini sangat penting teman-teman ya untuk menentukan uji statistik yang sesuai nantinya untuk digunakan oleh teman-teman saat melakukan analisa data menggunakan uji statistik. Jadi sangat simpel sebenarnya teman-teman ya, sangat mudah sekali dalam menentukan apakah data saya ini kategori punya penelitian mahasiswa atau teman-teman ini nanti apakah termasuk skala ordinal, nominal, interval atau rasio. Mahasiswa masih banyak bingung terkait ini. Insya Allah dengan adanya video ini maka teman-teman dapat menentukan kategori punya teman-teman, penelitian teman-teman di definisi operasional, apakah ini termasuk skala data nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Teman-teman, video kali ini untuk selain dijelaskan tentang teori dan praktek tentang apa itu skala ordinal, contohnya seperti apa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, juga langsung pada contoh pada di definisi operasional teman-teman ya, langsung praktek dimasukkan kepada definisi operasional teman-teman ya. Jadi silakan tonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Langsung saja ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Ahmad Zain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa bedanya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi teman-teman supaya nanti bisa membedakan apakah kategori punya saya nanti di definisi operasional ini apakah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, kita secara teori dulu. Sifatnya yaitu membedakan skala nominal itu ia membedakan namun tidak ada urutan atau tingkatan dan tidak ada interval serta tidak ada titik nol. Ada titik nol yang punya arti itu pada skala nominal. Sedangkan pada skala ordinal yaitu membedakan ia dan ada urutan tingkatan ia, ada tingkatan di sini yang untuk ordinal. Terus sedangkan interval itu tidak dan ada titik nol yang punya arti itu tidak memiliki titik nol yang berarti. Sedangkan pada skala interval membedakan ia, terus ada urutan atau tingkatan dan ada interval. Namun di sini tidak ada titik nol yang punya arti. Itu pada skala interval. Sedangkan selanjutnya yaitu adalah skala rasio, yaitu skala rasio adalah membedakan ia, terus ada urutan tingkatan ia juga ada, dan ada interval serta ada titik nol yang mempunyai arti. Nah ini secara teori. Nah kita langsung saja bagaimana prakteknya untuk lebih mempermudah teman-teman ya. Apa sih skala nominal kayak gitu? Contohnya kayak gimana? Nah ini. Jadi skala nominal itu teman-teman ada dua ya, ada yang dikotom dan ada yang subkategori. Ini contohnya teman-teman. Jadi lebih simpelnya itu untuk skala nominal itu hampir sebagian besar terbagi dua teman-teman ya. Misalkan seperti ini, laki-laki perempuan, iya tidak suka, hitam putih. Terus misalkan baik tidak baik. Terus intinya ada terbagi dua teman-teman ya untuk skala nominal itu sangat mudah teman-teman ya. Sedangkan untuk subkategori yaitu adalah agama tadi ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Ini kan berbeda tapi tidak ada tingkatan teman-teman. Jadi tidak seperti ordinal. Intinya hanya membedakan saja tidak ada tingkatan untuk nominal subkategori. Ini lebih dari dua. Cuman di sini hanya membedakan saja tidak ada tingkatan teman-teman ya. Golongan darah A, B, O, dan AB ini akan berbeda teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah skala data ordinal. Ordinal itu tadi sudah ada beda dan juga ada tingkatan teman-teman ya. Ini contoh simpelnya seperti ini. Jadi SD, SMP, SMA, PT. Jadi berjenjang, mulai dari bawah sampai ke menengah sampai ke atas teman-teman. Contoh juga tingkat pengetahuan misalkan baik, sedang, rendah. Sikap di sini sangat baik, sikap baik, cukup baik, dan tidak baik. Jadi mulai dari rendah sampai ke naik ke tingkatan tinggi teman-teman ya.
biasanya ini rata-rata 3 atau lebih dari 3 kategori teman-teman ya. Jadi misalkan tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Nah, contoh simpelnya seperti ini bedanya ordinal dan nominal. Misalkan di sini untuk kepuasan teman-teman ya, di sini nih, ini. Misalkan di sini sangat puas, cukup puas, tidak puas. Misalkan jadi nominal, apa yang nominal? Berarti cukup saja, berarti puas dan tidak puas, berarti 2. Jadi puas tidak puas. Nah, seperti itu. Contoh di sini misalkan SD, SMP, SMA, dan PT. Bisa disimpulkan sekolah, tidak sekolah. Itu masuk nominal. Ini juga sangat baik, sikap baik, cukup baik, dan tidak baik. Ini adalah ordinal. Tapi kalau misalkan nominal, tinggal hanya menjadi sangat baik atau tidak baik. Atau baik, tidak baik. Itu nominal. Setuju, tidak setuju itu nominal teman-teman ya. Karena terbagi 2 dan membedakan saja, tidak ada tingkatan. Setuju, tidak setuju. Tapi misalkan ada setuju, cukup setuju, dan tidak setuju, itu masuk ke ordinal teman-teman. Sangat mudah teman-teman ya untuk tahu apakah data kita itu adalah apakah data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, sedangkan data interval di sini, sekarang data interval yaitu 0 tadi memiliki ini ada interval, dan titik 0 itu tidak memiliki arti ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Jadi skor pengetahuan. Jadi lebih simpelnya itu data interval dan rasio itu berupa angka. Jadi bukan berupa kualitatif seperti kalimat tadi teman atau kata-kata teman-teman ya. Itu simpelnya seperti itu. Jadi lebih ke angka, misalkan skor pengetahuan. Skor pengetahuan itu misalkan dapat berapa angka ujian mahasiswa misalkan. Itu kan skor teman-teman ya. Jadi berupa angka atau skala nyeri. Nah, di sini 0 di sini adalah memiliki arti teman-teman ya di sini. Jadi ada nilainya memang 0 di sini kalau interval, beda dengan rasio. Jadi misalkan skala nyeri 0, 0 kan ada artinya di sini. Berarti memang dia tidak mengalami nyeri atau 0 nyeri teman-teman. Sedangkan skala nyeri itu ada 0, 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 6 itu sedang, dan 7 sampai 9 itu nyeri hebat, 10 itu sangat hebat teman-teman ya. Jadi memang 0 itu memang ada maknanya, ada nilainya, berarti tidak nyeri. Nah, sedangkan rasio di sini, contohnya di sini adalah berat badan. Berarti kalau memang 0, berarti memang tidak ada teman-teman ya. Jadi memang tidak ada nilainya 0 itu. Karena memang tidak ada berat badan 0. Misalkan tekanan darah juga, ya 0 belum diukur. Nadi misalkan, ya 0. Jadi ada hasilnya. Intinya kalau rasio itu bedanya adalah ada angka teman-teman ya. Jadi berat badan berapa, tekanan darah berapa, nadi, dan umur berapa. Intinya kalau skala data ordinal dan nominal itu lebih ke kualitatif atau kalimat atau kata-kata teman-teman ya. Sedangkan untuk interval rasio itu lebih ke berupa angka. Itu teman-teman penjelasan untuk skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti teman-teman bisa digunakan pada kategori definisi operasional untuk menentukan uji statistik yang sesuai pada penelitian teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman paham sekarang tentang skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita coba masuk langsung ke contoh definisi operasional. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada tingkat kecemasan, parameter yang diukur menggunakan skala depresi, anxiety stress scale, yaitu disebut dengan DAS. Maka hasil ukurnya di sini adalah bentuk skor 0 sampai 36 teman-teman ya. Sehingga di sini interval. Oke, kenapa kok interval? Karena di sini 0 ini memiliki arti teman-teman ya. 0 ini memiliki arti karena 0 berarti di situ tidak cemas teman-teman ya. Seandainya misalkan ini dijadikan ordinal teman-teman ya, sehingga bisa di sini cemas ringan, misalkan di sini cemas berat, terus cemas sedang, misalkan di sini tidak cemas. Nah, karena di sini terbagi 3 teman-teman, 3 kategori. Dan ada tingkatan, mulai dari cemas berat, cemas sedang, tidak cemas. Berarti di sini berganti
yaitu ordinal teman-teman ya. Oke, jadi sangat mudah teman-teman. Misalkan seperti ini punya teman-teman terbagi seperti ada kategori, ada tingkatan, maka di sini ordinal. Nah, misalkan di sini punya teman itu adalah cemas dan tidak cemas, Lah, di sini menjadi nominal karena hanya 2 kategori. Oke, jadi cukup simpel teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Cemas tidak cemas berarti nominal. Misalkan di sini ada sangat cemas, di sini cemas sedang, dan misalkan ada lagi, misalkan di sini cemas ringan. Nah, dapat teman-teman. Berarti di sini adalah ordinal. Nah, sedangkan tadi karena berupa angka, maka cemasnya misalkan berupa angka 0 sampai 36, itu maka interval teman-teman. Nah, bagaimana misalkan rasio? Lah, rasio misalkan nanti berat badan. Berarti hasil ukurnya adalah hasil dari berat badan misalkan. Setelah ditimbang misalkan teman-teman ya. Ya kan seperti itu. Nah, jelas di sini hasil berat badan itu kan kalau 0 kan tidak mungkin tidak ada. Maka di sini karena 0 tidak ada, maka di sini adalah rasio. Oke, berat badan 0 berarti kan tidak ada teman-teman. Sangat mudah teman-teman ya. Jadi selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah teman-teman, sangat mudah sekali bukan bagaimana mengetahui apakah data penelitian teman-teman itu termasuk skala nominal, ordinal, ataupun interval dan rasio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.